Kita berjumpa kembali di dalam sesi ini. Kita akan melihat bagaimana kegagalan seringkali menjadi kesempatan atau undangan dari Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam kematangan hidup rohani. Seringkali ketika kita berada dalam keterpurukan, kita menganggap diri kita sudah gagal, kita adalah orang yang tidak berguna bagi keluarga, dan juga mungkin kita merasa hidup kita sudah tidak punya masa depan, dan kita biasanya merasa menjadi orang yang sangat bodoh di dunia ini. Namun pada hari ini kita akan melihat bagaimana Santo Yohanes Salib menekankan bahwa justru ketika kita menganggap diri kita bodoh, disitulah terbuka kesempatan untuk kita belajar dan menerima pengertian yang baru dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 18 sampai dengan 19 kita akan melihat bagaimana Paulus sendiri mengatakan bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Seringkali ketika kita menyadari keterbatasan kita, kegagalan kita, itulah yang membawa kita pada pengertian akan kebesaran Tuhan dan keterbatasan kita. Dengan menyadari kelemahan kita dan keterbatasan kita, biasanya kita akan menjadi lebih terbuka, kita mau menjadi orang yang mengakui kelemahan kita. Di saat kita menyadari kelemahan dan kegagalan kita, mungkin kita akan melangkah lebih maju karena kita meninggalkan segala pola-pola lama, keterlekatan kita pada hal-hal yang sebelumnya yang kita anggap menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Misalnya ketika kita mengalami kegagalan dalam usaha, yang sebelumnya merupakan satu-satunya pegangan hidup kita, satu-satunya menjadi tujuan hidup kita, satu-satunya menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu pagi bangun, tidur, bekerja sampai dengan malam, kemudian kita mendapatkan uang, dan uang itu kita gunakan untuk keluarga kita, untuk kita bisa menyejahterakan keluarga. Kita pikir itulah tujuan hidup kita, dan memang begitulah hidup. Namun ketika semuanya itu terpaksa harus berubah karena situasi yang berubah, karena barang-barang yang kita jual tidak lagi laku di pasaran, karena mode yang terus berkembang, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang terus mengalami perubahan-perubahan, dan juga karena perkembangan-perkembangan dan penemuan-penemuan mutakhir yang akhirnya menggerus produk yang kita jual atau kita hasilkan. Dengan demikian kita dalam arti kata yang mudah sudah ketinggalan dengan kemajuan zaman, atau mungkin ketika pekerjaan kita hancur, atau mungkin ketika pekerjaan kita gagal, kita tidak lagi mengalami kesuksesan dalam bidang-bidang yang sebelumnya merupakan sumber dari kebahagiaan kita. Nah, disitulah kita akan mulai belajar, kita akan mulai melihat kembali betapa ternyata segala sesuatu itu adalah terbatas dan sementara. Dengan demikian kita dipaksa untuk berpikir ulang tentang apa arti tujuan hidup kita, tentang apa arti hidup kita dan tujuan hidup kita, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selanjutnya, supaya ketika terjadi begitu banyak perubahan-perubahan, kita tetap bisa survive. Kata survive di sini kalau kita sambungkan dengan apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib mengenai ketidaklekatan, itu sangat nyambung ya. Artinya ketika orang itu cukup fleksibel, dia cukup mudah mengikuti perubahan zaman, itu karena dia tidak pernah melekat dengan apa yang saat ini menjadi kesukaan atau menjadi pegangan dia. Seringkali ketika hidup kita telah terpola begitu teratur, maka kita lupa bahwa ada orang di luar sana yang ternyata juga sangat membutuhkan uluran tangan kita, sangat membutuhkan juga partisipasi dan kontribusi kita, tidak hanya untuk mencukupkan diri sendiri dan keluarga kita. Ketika kita terpuruk, kita akan mempunyai empati yang lebih besar kepada orang lain, dan di situ juga kita bisa menjadi sesama bagi orang lain di sekitar kita. Oleh sebab itu kita perlu berterima kasih pada hidup ini, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena mengizinkan peristiwa-peristiwa yang buruk menurut pandangan kita terjadi dalam hidup kita. Tuhan membiarkan orang-orang yang mungkin melukai kita, yang membuat hidup kita nggak nyaman, hanya satu tujuannya adalah supaya kita belajar untuk terus berubah, untuk terus bertumbuh menjadi makin baik. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Oleh sebab itu ketika kita tidak melekat dan kita tidak hanya tinggal di dalam zona nyaman kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang terus berkembang, dan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh juga berguna dan dapat berkontribusi lebih luas bagi banyak orang di sekitar kita. Dengan demikian ketidaklekatan sungguh menguntungkan. Bersyukurlah, berterima kasihlah pada kegagalan, pada penderitaan, pada orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti kita.
Karena dengan demikian kita diberi kesempatan untuk tidak meletakkan nilai hidup kita pada hal-hal yang duniawi yang sementara ini dan melihat bahwa ada kemuliaan, ada kebahagiaan yang Tuhan mau berikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat saat ini. Bersyukurlah, tetaplah melangkah maju, jangan takut untuk berubah.